kaitan tentang perempuan yaitu masalah haid, istihadah dan nifas, pembahasan mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan para wanita atau para perempuan. Maka sebenarnya bapak-bapak di sini boleh pulang. Boleh pulang karena ini ngaji untuk khusus ibu-ibu. Silahkan. Ada ibu-ibu. Tapi niki juga bagi bapak-bapak. Tapi niki bagi bapak-bapak yang punya istri perempuan atau anak perempuan atau ibu perempuan atau saudara perempuan, tetap harus duduk di sini. Tetap harus duduk di sini karena mereka semua itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu istri anak kita tuh yang perempuan itu. Makanya ada istilah dalam perkataan ulama itu, ada istilah nafkah zahir dan nafkah batin. Kalau nafkah zahir itu apa? Tebang nekepeng setiap jalur atau setiap bulan, pakaian baru, kemudian tempat tinggal, makanan, itu nafkah zahir. Ada nafkah batin. Apa sah nafkah batin? Dendek paran sangunudoan nafkah batin. Nafkah batin itu apa? Memahamkan ilmu yang paling penting itu, tahu mereka hal-hal yang kaitan tentang ibadah mereka, itu jauh lebih penting daripada menapah yang lain. Karena jika kita memperhatikan masalah agamanya, berarti kita akan memperhatikan masalah masa depannya yang kekal di akhirat. Nah, itu lebih penting, paham ya? Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu. Pertama kali bagi seorang laki-laki yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap diri dia hari kiamat itu istrinya. Nah, pasti Allah akan tuntut terutama masalah yang kaitan tentang agamanya. Ini saya pertama cuma denek tamak sama makku nih juru jok nih. Lai iya lalu ngaji aku tahu apa-apa. Paham ya? Nah, itu keluarga kita. Ahlu itu keluarga kita, terkhusus yang para wanita. Jadi wanita itu dia tugasnya sebenarnya ngerap balik didik anak atau apa. Nah, kita ini yang keluar. Ketika keluar cari duit, cari ilmu, cari duit, cari ilmu, cari nanti pulang kita ajarkan ke istri kita, begitu. Paham ya? Itu jauh lebih penting ketimbang nafkah yang zahir itu. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita memang tidak mampu mengajarkan, jika kita nggak mampu mengajarkan istri kita tentang masalah agama terkait yang paling urgent masalah haid niki, masalah wanita niki, kalau dia nggak benar, nggak paham, otomatis toharoh akan benar. Kalau dah itu tidak benar, otomatis ibadah puasanya, sholatnya juga akan benar. Siapa yang pernah dituntut? Amir di keluarga itu itu. Makanya perlu. Seumpama kita belum bisa mengajarkan istri kita, maka caranya yang kedua itu kita sewa atau panggil seorang ustadz atau ustazah datang ke rumahnya untuk ngajarin istri kita, gitu caranya. Kalau memang kita tidak tahu ngajahan, karena itu sibuk, cari bapak-bapak atau ustazah minimalnya kalau sama-sama perempuan, undang ke kampung atau ke rumah siapa, nanti ibu-ibu kumpul di sana dibahas malah seperti itu. Kalau tidak seperti itu, suruh dia untuk pergi ngaji, antar dia untuk pergi ngaji. Jangan sampai dene menuntut ilmu, sanina dekno harahan nuntut ilmu terus dia milih peta ustaz atau saya ngajahan sanina bahaya. Nanti kita dituntut di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah firmankan, ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan ahli keluargamu terhadap api neraka. Dalam riwayat tafsirnya menyebutkan yu'allimahum wa yu'addibahum amradinihim, yang maksudnya itu apa? Ajarkan dan beri mereka tata cara beradab terhadap agama. Paham ya? Nah, itu tanggung jawab kita itu yang pertama akan nuntut kita punya istri.
istri, maka seperti itu. Makanya bagus ketek ngaji sambilan jauh seni nah di demele seni ada jok taman-taman surga atau aku doang taman surga harus jok taman-taman neraka jok pantai ngelihat seendek-endek tanyaan mana jok taman-taman surga agak kurang kita aja. Inilah yang perlu kita ajak nih ke taman-taman. Nabi sendiri majelis ilmu katanya apa? Taman surga. Lalu jok pantai ngelihat seendek no apa taman apa no? Kadang kita bukan orang buka aurat di sana, kadang ngomong yang enggak, kadang kelai, kadang macam-macam. Itu jadi senang tertanya aneh. Salah ya? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ini yang jelaskan masalah itu? Karena yang kita bahas ini masalah yang kaitan tentang kewanitaan. Maka yang lebih harus memahami ini adalah para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk ada kelompok wanita yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang wanita Ansor. Wanita Ansor ini kalau mereka itu tidak ngerti masalah agama, terutama masalah seperti ini, langsung datang ke Nabi Rasulullah, saya keluar darah ini bagaimana ini? Bagaimana sholat saya? Maka mereka dipuji Rasulullah. Khairun nisa'i nisaul ansor. Sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan wanita Ansor. Mereka enggak segan-segan datang ke Nabi tanya kalau mereka enggak paham. Paham ya? Allahu a'lam. Dengan menyentuh yang itu dikala haid. Karena menyentuh itu dikala haid itu mudarat. Makanya karena darah haid ini darah kotor. Qul huwa adza, katakan itu adalah kotor, darah penyakit. Sehingga nanti kalau itu bercampur dengan kita masuk ke rahim perempuan, itu sudah rata-rata tidak normal itu anak. Kadang jadi anak tidak normal, kadang sakit, kadang macam-macam, karena sumbernya bercampur dengan darah penyakit. Dasarnya aja jadi penyakit. Kadang nggak cerdas, kadang idiot, kadang masalah lah, macam-macam terjadi. Makanya kita disuruh jangan menggauli perempuan di kala haid. Bahkan dalam kitab fikih kena denda. Haram, makanya kena denda. Sebagai haram kena denda. Kalau Imam Malik mengatakan, Imam Abu Hanifah wajib dibayar dam. Kalau kita sunnah. Kalau kita menggauli istri kita di saat deres-deresnya darah, deresnya itu berarti baru-baru haid nih, baru-baru 1-2 hari haid kok kita kumpuli, dosa sudah dapat haram, terus kena dam. Damnya berapa? 1 dirham. 1 dirham berapa? 1 dirham itu 4 gram emas. 1 gram ke pira? Pira sejuta. 4 juta. 4 juta. Dendek coba-coba li. Satu kali dikumpuli perempuan di saat haid dan lancar haidnya, baru-baru haid itu deres haid keluar darah itu kita kumpul di situ, sudah bahaya, sudah jadi mudarat, terus berdosa, larangan. Karena ke dalam bukan jauhi, jangan disentuh itu perempuan ketika haid, maksudnya jangan dijima. Kemudian juga kita kena denda dam daripada agama, impak sebesar 1 dirham. 1 dirham itu kalau dengan namanya 4 gram emas. 1 gram emas juta berarti 4 juta seharga Nah, kalau dia itu di saat mulai sudah mulai sudah hendak lancar gitu, sudah mau bersih gitu, atau sudah suci tapi belum mandi, ini hati-hati nih. Sudah suci tapi belum mandi juga masih belum boleh kan, wah suci lagu belum mandi suci. Nah, yang mengumpuli di saat seperti itu, di saat mulai menurunnya darah atau sudah suci tapi belum mandi, nisfud dirham, setengah dirham. Berarti pira? 2 juta. Ndak 502 juta, lumayan. Nah, hati-hati makanya ya. Nah, kalau kita Syafi'i hukumnya disunnahkan. Tapi kalau Abu Hanifah wajib mengeluarkan dam itu. Wajib. Kalau kita Hamil Syafi'i disunnahkan. Kepada diberikan terserah. Dan keseni nak doa sini wah. Awak kayak pegang pokoknya baik tuh. Nendek badan. Kemana saja boleh.